Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk membahas mengenai materi perusahaan dalam sistem sosial. Dalam bisnis internasional, tentu sistem sosial ini akan mempengaruhi secara erat bagaimana bisnis kita berjalan. Kegiatan bisnis internasional merupakan sistem yang terkait erat dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konsep ini, bisnis sebagai suatu sistem organisasi menjadi satu kesatuan dengan sistem lain, yaitu lingkungan yang melingkupinya. Organisasi berada dalam sebuah lingkungan. Lingkungan bisa menjadi faktor pendukung atau penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan mengubah lingkungan. Sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Pada dasarnya, ada dua lingkaran yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis internasional, yakni lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Bagaimana mereka mempengaruhi kegiatan bisnis kita, baik itu lingkungan kerja dan lingkungan sosial, ini sama-sama saling terkait satu dengan yang lainnya. Secara keluar, lingkungan eksternal berarti lingkungan di mana tempat perusahaan atau tempat bisnis kita berjalan. Menurut Suryanto, dalam bukunya Pengantar Bisnis, dia mengatakan lingkungan bisnis yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnisnya yaitu lingkungan kerja, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, hukum, sosial budaya, dan politik. Ketujuh hal inilah yang mempengaruhi kegiatan bisnis internasional atau organisasi bisnis yang kita jalankan. Kita bahas satu persatu, mulai dari lingkungan bisnis. Maksud saya lingkungan kerja. Kita lihat, lingkungan kerja memasuki semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lain sebagainya. Sementara itu, lingkungan sosial meliputi tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial budaya. Tekanan ini terutama sering berpengaruh pada keputusan jangka panjang organisasi. Bagaimana suatu organisasi akan mengambil keputusan? Bagaimana suatu manajer perusahaan mengambil keputusan untuk kepentingan organisasinya? Hal ini terkait dengan sistem perekonomian, sistem politik, dan keadaan yang sedang mahfum saat ini dengan keadaan bisnis kita. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan sosial ataupun organisasi. Variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yakni ancaman dan peluang yang memerlukan pengendalian jangka panjang, di mana manajemen puncak organisasi mengingat bahwa lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Maka manajemen, pengelola organisasi bisnis harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kita lihat, seperti tempo hari yang sudah saya jelaskan, bahwa ada
tingkatan manajerial yang akan mempengaruhi bagaimana seorang manajer mengambil keputusan. 3 tingkatan itu saya akan coba share di layar kalian. Sebentar. Kita lihat gambar ini. Ini mungkin belum muncul, saya munculkan dulu. Bentar. Belum agak lama. Oh. Baik. Ini sudah muncul di layar kalian bahwa sudah muncul di layar kalian bahwa ada tingkatan manajerial yang mereka akan mempengaruhi lingkungan bisnis di mana mereka mempengaruhi bagaimana untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi.
baik itu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen lini pertama atau manajemen low, yang terakhir karyawan operasional. Keempat tingkatan inilah yang mempengaruhi suatu keputusan untuk keputusan bisnis dalam suatu bisnis internasional. Ya, kita lihat dari gambar kalian, kalau tulisannya kurang jelas, saya coba deskripsikan. Tertera di layar kalian bahwa karyawan operasional termasuk tenaga penjualan, pembukuan, dan tenaga operasional lain. Kemudian di atasnya supervisor, mandor, atau manajemen lini. Kemudian manajemen menengah, kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas. Manajemen puncak atau presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan. Inilah yang mempengaruhi lingkungan bisnis atau lingkungan eksternal di mana mereka harus mampu mengambil keputusan untuk aktivitas bisnis baik jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Lingkungan eksternal yang meliputi variabel-variabel di luar organisasi, baik itu tekanan umum, tren di lingkungan sosial ataupun faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan sosial ataupun organisasi. Variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis. Ini yang sudah saya bahas tadi. Ancaman dan peluang yang memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi, mengingat bahwa lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Seperti halnya saat ini, ketika lagi-lagi kita akan membahas mengenai pandemi. Ketika wabah corona yang sedang melanda seluruh dunia, pimpinan organisasi mereka harus mengambil keputusan yang tepat. Coba kalian bayangkan, ketika suatu bisnis harus tiba-tiba berhenti dan harus dihentikan gara-gara karyawan tidak boleh masuk, dan otomatis perusahaan tidak bisa beroperasi kegiatan bisnisnya. Semua roda perekonomian terhenti. Semua lingkungan bisnis harus mengambil jalan untuk bisa memutarkan kembali roda perusahaannya. Edi Suryanto dalam bukunya Pengantar Bisnis, dia menambahkan lagi. Lingkungan lain yang mempengaruhi kegiatan bisnis internasional atau kegiatan sosial dalam bisnis internasional, lingkungan ekonomi. Perekonomian suatu masyarakat dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme. Baik pada sistem komunisme atau sistem kapitalisme atau pasar bebas, sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi lingkungan perekonomiannya. Lingkungan ekonomi adalah situasi ekonomi di saat aktivitas bisnis berlangsung. Situasi ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi, yakni produk domestik bruto atau standar hidup, produktivitas, jumlah output, inflasi, dan pengangguran. Beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan kuliah umum dengan Gubernur Bank Indonesia. Beliau mengatakan bahwa salah satu yang bisa memperbaiki agar tidak terjadi krisis global adalah membuat startup baru atau membangun usaha kecil dan menengah. Menciptakan aktivitas-aktivitas bisnis baru. Seperti perdagangan dengan menggunakan sistem e-commerce. Di mana ketika virus ini berdampak pada kegiatan bisnis kalian, dengan menggunakan sistem e-commerce, ini tidak akan terjadi. Karena semua kegiatannya dilakukan bisa dengan cara online. Dengan begitu, kita bisa meraup pasar di luar dari negara kita sendiri. Kita bisa meraup pasar hingga ke pasar luar negeri. Saya lanjutkan lagi. Hal ini
akan mempengaruhi gross domestic product atau GDP, produk domestik bruto. Bagaimana mereka mempengaruhi? Logikanya begini, semakin banyak kita menjual, semakin banyak orang yang membeli, berarti akan semakin banyak uang yang masuk ke kantong perusahaan kita. Ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan ini. Pendapatan suatu negara atau gross domestic product ini dipengaruhi bagaimana negara kita bisa terus melangsungkan kegiatan perdagangan. Iya, ya tadi yang seperti yang dikatakan oleh gubernur dari Bank Indonesia, ya lakukan kegiatan bisnis itu dengan cara online. Atau kegiatan bisnis itu dengan cara e-commerce. Agar perusahaan kita tetap berjalan. Walaupun ada wabah yang terjadi di negara kita. Bagaimana GDP meningkat atau pembangunan meningkat sehingga ketika pembangunan meningkat, masyarakat pun akan semakin sejahtera. Seperti yang diperlihatkan dalam contoh berikut. Ini adalah gara-gara GDP meningkat. GDP itu berarti pendapatan suatu negara. Ketika pendapatan suatu negara meningkat, yang akan terjadi adalah pembangunan yang merata. Mereka akan membangun seperti yang terlihat dalam layar kaca kalian, seperti yang terlihat dalam layar kalian. Negara kita akan terus bisa membangun kalau GDP-nya meningkat. Tapi kalau misalnya GDP-nya tidak meningkat, bagaimana perekonomian kita tidak meningkat? Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pembangunan seperti yang dilakukan di negara ini? Nah, kita lihat saja bagaimana pembangunan ini terjadi. Mereka membangun jalan, mereka membangun sarana dan prasarana. Kegiatan ini dipengaruhi oleh kegiatan bisnis internasional salah satunya. Pembangunan jalan di mana-mana, kemudian infrastruktur di mana-mana. Hal ini berarti negara kita maju. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan, infrastruktur kita tidak dibangun, negara kita akan terus mengalami keterpurukan atau dalam batas garis kemiskinan. Yang harus dilakukan adalah lakukan kegiatan bisnis. Gross Domestic Product atau GDP menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila GDP naik, berarti negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah outputnya naik. GDP per kapita berarti GDP per orang, yang menunjukkan kesejahteraan rata-rata per orang atau pendapatan per orang. Inilah yang harus kita kejar. Lagi-lagi, bagaimana caranya? Ya seperti yang kita lakukan kemarin kalau Ed Hall mengatakan, untuk melakukan kegiatan bisnis internasional yang pertama kali adalah yang harus dipersiapkan. Ya kalau tinggal seumur hidup di negara orang lain mungkin tidak bisa kita lakukan. Tapi kita bisa melakukan training dan membuat persiapan bisnis apa yang akan kita buat. Karena ini akan mempengaruhi lingkungan kegiatan internal. Kegiatan-kegiatan training yang kita lakukan ke depannya, ya training bisnis tentunya, bagaimana membangun link, bagaimana menciptakan produk, bagaimana kita membuat produk kita supaya lebih inovatif dan bisa diterima oleh orang lain. Ini akan mempengaruhi lingkungan internal dari perusahaan kita. Ketika ini sudah dibangun dengan sangat baik dan orang lain melihat produk yang kita punya, ini akan membangun kembali roda bisnis dari perusahaan kita. Dan ketika roda bisnis ini berputar, berarti gross domestic product suatu negara atau pertumbuhan ekonomi suatu negara ini pun akan ikut berputar. Seperti yang sudah saya pernah terangkan di dalam kelas, bagaimana cara meningkatkan perekonomian suatu negara? Bagaimana kita meningkatkan pendapatan perorangan atau individu? Kalau kita ibaratkan negara kita ini adalah suatu perusahaan, yang kita harus lakukan adalah menjual, membuat produk, dan membuat produk kita diterima oleh orang lain. Kalau hal ini tidak dilakukan, ya habis semua. Tidak ada roda perekonomian yang akan berputar.
dia akan mandek. Ibarat kita ya sudah bangkrut. Kalau hal ini terjadi, apa yang terjadi? Kalau kebangkrutan terjadi pada negara kita, apa yang terjadi? Yang paling pertama akan terasa tingkat kriminalitas akan tinggi. Yang kedua mungkin garis strata kemiskinan akan meningkat terus. Orang lain udah nggak bisa makan lagi. Orang lain sudah tidak punya uang lagi. Kan begitu. Ada solusi lain, berhutang misalnya. Yang dikatakan sebagai utang nasional. Atau bisa juga ada istilah SUN. Kalau kalian mengenal SUN, surat utang negara. Jadi sini, utang nasional adalah jumlah dana yang belum dibayar pemerintah kepada negara pemberi pinjaman atau kreditur. Ini pun mempengaruhi lingkungan kegiatan bisnis internasional secara sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat menggalakkan pajak dan menjual surat hutang kepada masyarakat. Atau menjual bonds tadi, atau menjual SUN tadi. Meminta pinjaman, tapi dengan ya sama halnya ketika kita meminjam pada negara lain, mau tidak mau harus dibayar. Dan ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus lagi, lama-kelamaan negara kita akan berada di garis kemiskinan. Kenapa? Karena kita terus berhutang. Dan ketika berhutang, ada aset yang harus kita agunkan. Nah, tidak bisa kita membayar hutang itu, aset kita hilang. Ini yang harus diperhatikan. Lalu faktor mana lagi yang mempengaruhi, faktor sosial mana lagi yang mempengaruhi kegiatan dari bisnis internasional? Lingkungan teknologi. Pemanfaatan informasi teknologi atau IT, lebih banyak perusahaan dalam melaksanakan bisnis proses yang telah menginspirasi para pemimpin perguruan tinggi untuk menerapkan IT atau Information Technology guna meningkatkan kemampuan kompetitif dan mentransformasi pelayanan, proses kerja dan hubungan antar komunitas sivitas akademika, peneliti dan berbagai level kepentingan stakeholder. Karena itu, penerapan IT perlu disusun secara hati-hati dan bersinergi antara teknologi dan spesialisasi bisnis perguruan tinggi. Bukan hanya perguruan tinggi. Lingkungan teknologi ini sangat berpengaruh signifikan. Apalagi ini sangat terasa, ya itu tadi, balik lagi ketika semua orang tidak boleh beraktivitas keluar rumah, yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan secara online atau e-commerce tadi. Melalui teknologi informasi, kita manfaatkan internet. Akhirnya muncul seperti ini. Ini dampak dari perkembangan teknologi terhadap bisnis. Munculnya ojek online, munculnya startup baru, Shopee, kemudian Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berjalankah kegiatan bisnis kita? Jalan. Ini dampaknya. Apakah mempengaruhi? Iya. Tapi apakah akan dipertahankan secara panjang atau tidak? Keputusan ini harus diambil oleh seorang manajer. Keputusan apa yang harus diambil? Kalau misalnya pandemi ini sudah selesai atau bencana COVID ini sudah selesai, akankah dipertahankan startup-nya untuk meraup keuntungan dari lingkungan negara lain? Ya mungkin ini bisa dikembangkan. Di sisi lain, keuntungannya dengan perkembangan dari informasi teknologi ini, kita tidak perlu repot, ya bisnis offline-nya jalan, online-nya pun bisa jalan. Ini yang kita bisa lakukan dengan adanya teknologi informasi atau manfaat teknologi yang bisa kita rasakan. Teknologi mengubah informasi. Organisasi teknologi telah meruntuhkan rintangan korporat, memungkinkan departemen fungsional atau kelompok produk bahan pekerja pabrik untuk berbagi secara instan. Secara operasional, teknologi menyusutkan waktu. Siklus mengurangi produk cacat dan memangkas sisa perusahaan jasa menggunakan teknologi untuk merampingkan pesanan dan komunikasi dengan pemasok juga pelanggan. Ini manfaat yang kita bisa dapatkan dari lingkungan teknologi.
Juga teknologi informasi membuat produk baru, memangkas siklus perkembangan dengan memberikan komentar pelanggan dan pemasar kepada tim pengembangan produk. Sehingga mereka dapat meningkatkan produk dan menargetkan pelanggan secara spesifik. Dengan adanya teknologi informasi ini, kita bisa jelas. Logika mudahnya begini, Anda punya Instagram, Anda ingin mengetahui follower Anda berapa, pembeli Anda berapa. Berarti lihat saja yang memfollow Anda atau yang berinteraksi dengan Anda dengan message, ini bisa memperlihatkan, oh ini adalah pembeli kita. Sekian ribu orang. Itu yang memudahkan dengan adanya teknologi informasi. Selain itu, hubungan pelanggan, perwakilan layanan pelanggan dapat memecahkan permasalahan pelanggan secara instan dengan menggunakan basis data seluruh perusahaan untuk menyelesaikan tugas dan mengubah alamatnya sehingga menyesuaikan tagihan informasi yang dikumpulkan dari interaksi layanan. Pelanggan dapat memperkuat lebih jauh hubungan dengan pelanggan. Dengan adanya teknologi informasi ini, pelanggan tidak usah lagi datang ke tempat kita, cukup dengan internet, cukup dengan teknologi informasi, mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Informasi apa yang mereka butuhkan. Dan ini bisa memangkas berbagai biaya. Selanjutnya, dengan teknologi informasi kita bisa membentuk pasar baru. Karena tidak lagi perlu pelanggan untuk turun ke jalan. Menuju toko-toko, bisnis online dapat menarik pelanggan yang sebelumnya tidak dapat mereka akses. Ini pun mempengaruhi lingkungan teknologi. Selanjutnya, lingkungan hukum dan politik. Kekuatan perusahaan berada dalam suatu kerangka hukum sehingga faktor hukum mempengaruhi keputusan dan transaksi perusahaan. Lingkungan hukum dan politik berperan dalam pembuatan aturan bisnis. Undang-undang perlindungan konsumen, hukum bisnis, regulasi bisnis, antitrust, pengaruh pemerintah atas suatu aktivitas bisnis menjadi bagian dari proses bisnis. Contohnya begini, pembelian saham Telkom oleh Singtel dari Singapura menuai kecaman publik berkepanjangan di Indonesia. Perusahaan asing tidak mau berinvestasi di Irak dan Afghanistan yang tidak stabil ataupun negara yang tinggi tingkat korupsinya. Ya jelas. Ketika antitrust, orang sudah tidak percaya lagi dengan suatu negara di mana negara itu mengalami kerusuhan atau negara itu banyak mengalami korupsi. Otomatis ya konsumen tidak akan lagi percaya dengan negara tersebut. Akhirnya yang meninggalkan ya sudah saja, saya akan menginvestasikan dana saya di tempat lain. Karena apa? Karena ya kami tidak percaya, ini pengaruhnya. Ini pengaruh yang akan terjadi. Lingkungan sosial budaya ini berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik demografi masyarakat di lokasi tempat usaha kita berada. Pilihan selera konsumen berbeda-beda, bervariasi, atau berubah untuk waktu tertentu. Untuk setiap daerah yang berbeda, contoh di daerah Padang, orang suka dengan makanan pedas dan berlemak. Sedangkan masyarakat Sunda lebih suka makanan tidak pedas dan sayuran mentah, lalap-lalapan. Kemudian, ini seperti yang sudah pernah saya ungkapkan dalam pertemuan yang sebelumnya yang kita membahas mengenai budaya. Orang Baduy sukanya tidak pakai sendal. Ketika mereka pergi ke kota, mereka suka dengan telanjang kaki. Orang Baduy tidak boleh menghidupkan yang namanya televisi atau alat elektronik. Coba kalian jual ke sana alat elektroniknya, tentu tidak akan laku. Faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh. Secara bahasa juga berpengaruh. Oleh karenanya, kalian harus paham, kalian harus menghormati apa itu budaya, apa itu kultur, apa itu kebiasaan yang menjadi kebiasaan mereka. Selain pengaruh lingkungan stakeholder, pun memiliki pengaruh untuk bisnisnya. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hubungan dinyatakan sebagai akibat adanya penyertaan modal atau berdasarkan ketentuan lain yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Ini fungsinya owner, sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan bisnis. Coba kalian bayangkan, sebentar ownernya bilang A, sebentar dia akan bilang B. Tentu seorang karyawan akan merasa kebingungan dan ini bisa menyulitkan seseorang untuk mengambil keputusan. Faktor yang kedua dalam lingkungan stakeholder yang mempengaruhi kegiatan bisnis internasional adalah pekerja atau employee.
di mana pekerja atau employee adalah sumber daya manusia organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas berdasarkan apa yang ditetapkan manajemen. Karenanya, dalam menjalankan tugas, para pekerja telah mengorbankan sumber daya yang dimilikinya, baik berupa tenaga, pikiran, untuk mencapai tujuan organisasi, yang akhirnya diapresiasi oleh perusahaan dengan gaji atau dengan penghasilan. Pengelola atau manajemen adalah orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Ini berarti tangan kanannya bosnya. Ini akan mempengaruhi juga. Lingkungan stakeholder memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan bisnis kita. Bagaimana pengaruh stakeholder selanjutnya yang mempengaruhi bisnis? Terutama bisnis internasional. Sebetulnya bukan hanya bisnis internasional, bisnis domestik, bisnis internasional. Ini jelas berpengaruh, sama-sama saja. Mungkin hanya yang membedakan budaya di suatu daerah atau budaya di suatu negara tertentu yang membedakan bagaimana bisnis kita bisa berjalan. Kreditur, ini pihak selanjutnya yang mempengaruhi. Kreditur adalah pihak ketiga yang mempunyai dana lebih dan kepercayaan terhadap organisasi bisnis. Maka mereka mau meminjamkan dana yang dimilikinya atau menginvestasikan dananya untuk kepentingan organisasi. Faktor yang selanjutnya pelanggan atau customer, di mana masyarakat secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan organisasi atau perusahaan. Faktor yang selanjutnya supplier atau pemasok, adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis. Khususnya organisasi bisnis yang memproduksi barang jadi dengan mengolah berbagai jenis bahan baku. Pemerintah atau government adalah pihak atas legitimasi politik tertentu di suatu negara yang diangkat diberi tugas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, berfungsi sebagai pembuat keputusan perundangan. Pesaing atau kompetitor adalah organisasi yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi lain yang menjalankan bisnis. Karena bisnis yang dijalankannya sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan dalam meraih keuntungan atau meraih pelanggan. Faktor selanjutnya atau faktor sosial selanjutnya yang mempengaruhi bisnis adalah iklim bisnis. Menurut Sven dalam Kuncoro 2006, dia mengatakan bahwa semua kebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa depan, yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan persaingan. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan tertentu beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan cenderung meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menurun mengakibatkan konsumsi dan permintaan menurun. Besaran sensitivitas dan pertumbuhan ekonomi tiap industri berbeda. Perusahaan sebagai bagian dari lingkungan ekonomi perlu mencermati situasi dan kondisi ekonomi. Manajemen perlu bersikap antisipatif terhadap peluang dan ancaman lingkungan makro, khususnya lingkungan ekonomi, dan beberapa faktor ekonomi yang perlu diperhatikan perusahaan karena akan berpengaruh terhadap jalannya bisnis. Produk domestik bruto dan produk nasional bruto (PDB atau GDP). Produk domestik bruto atau gross domestic bruto adalah total produk yang dihasilkan semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik sebagai warga negara maupun bukan. Dalam perhitungan PDB akan dimasukkan semua output, baik yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdiam di Indonesia. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak termasuk dalam hitungan PDB.
Sedangkan PNB atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product GNP adalah total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di dalam negara maupun di luar negeri. Dalam perhitungan PNB akan dimasukkan semua output yang dihasilkan atau seluruh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Output warga negara asing tidak termasuk dalam perhitungan PNB. PNB atau PDB sering dikenal dengan istilah pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh kuat terhadap dunia bisnis. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan mendorong daya beli. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan peluang bisnis, meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Sebaliknya, jika PNB rendah, maka akan berdampak negatif terhadap dunia bisnis. Ini yang data-data yang sering kalian lihat kalau kalian sudah mengumpulkan tugas bagaimana multinational corporation mempengaruhi kegiatan bisnis suatu negara. Ini sering disinggung istilah-istilah GDP, istilah-istilah PNB atau PDB. Bagaimana pendapatan suatu negara ini dipengaruhi oleh kegiatan bisnis atau UMKM. Hal ini bisa dilihat bagaimana pendapatan negara kita dari neraca penjualan. Kalian boleh cari itu. Hal ini dengan meningkatnya kegiatan aktivitas bisnis, maka ini bisa mengurangi tingkat pengangguran. Di mana pengangguran adalah tingkat tidak adanya pekerjaan bagi orang yang secara aktif mencari pekerjaan. Dalam sistem ekonomi, bila tingkat pengangguran rendah, berarti kurang tersedianya tenaga kerja untuk direkrut oleh bisnis. Ketika bisnis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tawaran tenaga kerja yang tersedia, bisnis menaikkan upah yang ingin mereka bayar. Jika upah terlalu tinggi, bisnis akan menanggapi dengan mempekerjakan lebih sedikit pekerja akibat pengangguran yang meningkat. Kegiatan bisnis internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini bisa mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya kegiatan perdagangan, kita bisa menambah atau membuka peluang lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat inflasi. Di mana inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi berdampak terhadap menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, cost push inflation atau market power inflation. Tinggi harga disebabkan oleh tingginya biaya. Yang kedua, demand pull inflation. Tingginya harga disebabkan oleh kuatnya permintaan pelanggan atas produk. Ini yang mempengaruhi. Selanjutnya kalian boleh lihat di slide saya. Selain itu, inflasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Ini yang menyebabkan inflasi. Dan kemarin pun sempat dibahas, kalau untuk menyelesaikan masalah perekonomian kita, bahwa pendapatan dari masyarakat kita kurang, mungkin negara bisa mengeluarkan kebijakan baru dengan mencetak uang. Peruri bisa mengeluarkan uang baru. Tapi yang terjadi kalau negara ini terus mencetak uang baru, nilai mata uang kita akan turun. Nilai mata uang kita akan turun, yang terjadi selanjutnya adalah inflasi. Penurunan nilai mata uang. Yang terjadi adalah ya kesejahteraan masyarakat meningkat. Tapi nilai mata uang kita menjadi rendah. Kalau nilai mata uang kita menjadi rendah, kalian coba bayangkan, kalian akan beli roti di toko dengan uang segerobak, hanya jadi roti. Ini yang terjadi. Permintaan atas barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga.
Peningkatan suku bunga cenderung merubah pola konsumsi. Konsumsi cenderung menurun dan menabung cenderung meningkat. Dari sisi perusahaan, peningkatan suku bunga mendorong biaya meningkat dan pada akhirnya harga jual juga meningkat. Pengertian teknologi yang merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi. Terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis. Teknologi produk dan jasa. Teknologi ini digunakan dalam proses penciptaan barang atau jasa. Teknologi tidak hanya digunakan dalam manufacturing saja, tetapi juga pada penyediaan jasa. Teknologi baru termasuk internet menimbulkan revolusi pada hampir setiap aspek bisnis. Mulai dari cara pelanggan dan perusahaan berinteraksi hingga di mana, kapan, dan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. Teknologi merupakan basis persaingan untuk beberapa perusahaan, khususnya mereka yang tujuannya menjadi pemimpin teknologi pada industri mereka. Teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada operasional internal, seperti akuntansi, dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Hal ini bisa kita lihat contohnya dengan munculnya startup baru memudahkan calon konsumen untuk menemukan distributornya. Atau bahkan dalam pembukuan, seorang akuntan bisa mendapatkan lebih mudah informasi yang sebelumnya harus mencari-cari dulu dalam pembukuan manual, ditulis manual, dicari. Tapi kalau misalnya dengan teknologi, kita tinggal searching saja dan ini kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Ini mempengaruhi lingkungan sosial dari bisnis internasional. Lingkungan hukum dan politik juga sama halnya. Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah. Biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Selain itu, berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku yang dapat diterima. Sentimen pro atau anti bisnis dalam pemerintah dapat mempengaruhi lebih lanjut kegiatan bisnis. Selama periode sentimen pro bisnis, perusahaan dapat lebih mudah bersaing dan tidak terlalu memperhatikan isu-isu antitrust. Sebaliknya, selama periode sentimen anti bisnis, perusahaan mengalami kegiatan persaingan lebih dibatasi. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan perusahaan internasional adalah stabilitas politik. Tidak ada bisnis yang ingin buka perusahaan di negara lain kalau hubungan dagang dengan negara tersebut tidak stabil. Tidak ada orang yang mau berinvestasi di negara kita kalau negara kita mengalami kerusuhan. Tidak ada orang yang mau menyimpan dananya kalau banyaknya korupsi di negara kita. Trust, kepercayaan ini sangat penting. Lingkungan hukum dan politik inilah mempengaruhi lingkungan bisnis internasional secara sosial. Lingkungan sosial budaya yang mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografi dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi, proses sosio-budaya menentukan barang dan jasa, serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Pilihan dan selera pelanggan bervariasi. Sepanjang dan dalam batas-batas nasional, pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam negara yang sama dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Bagaimana mereka memilih gaya, warna, bagaimana mereka mengubah gayanya ketika musimnya berganti. Yang tadinya jaket tidak laku, sekarang jaket menjadi laku. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi bagaimana perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Dalam beberapa budaya, pekerjaan membawa makna sosial yang penting. Di tempat lain, pekerjaan hanyalah sarana untuk satu tujuan dan orang hanya memperhatikan soal upah dan keamanan kerja. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dari etika bisnis juga mempengaruhi lingkungan sosial suatu perusahaan. Seringkali kita mendengar berbagai media mengupas permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan serta etika bisnis. Kasus-kasus yang sering timbul biasanya terkait dengan pelanggaran atau minimnya kepedulian perusahaan terhadap persoalan tanggung jawab dan etika bisnis sebuah perusahaan bergerak. Etika dan tanggung jawab sosial beraksi karena sumber daya manusia yang sama, sumber daya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan
perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan petunjuk perusahaan agar dalam bekerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah, pemilik, kreditur, pekerja, dan komunitas, atau masyarakat. Hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif buat kemajuan perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah suatu keyakinan bahwa keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan pertimbangan sosial dan ekonomi. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang pebisnis. Tanggung jawab kita sebagai seorang manajerial. Etika dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Karena akan mempengaruhi. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.